Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya, Agustinus Sulistianto, praktisi senior di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selama lebih dari 2 dekade, saya terlibat dalam proses penguatan tata kelola fiskal, regulasi, serta transformasi digital pemerintahan. Fokus saya adalah bagaimana regulasi dan teknologi dapat berpadu untuk menghadirkan sistem keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berdaya tahan. Dengan latar belakang sebagai konsultan dan instruktur dalam berbagai program penguatan kapasitas aparatur, saya berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dan integrasi sistem, khususnya melalui implementasi SIPDRI sebagai tulang punggung tata kelola keuangan daerah modern. Dengan semangat itu, mari kita bersama-sama menelisik arsitektur baru ini, bukan hanya sebagai instrumen teknis, tetapi sebagai ikhtiar strategis untuk memperkuat solvabilitas fiskal daerah dan menjaga keutuhan perbendaharaan negara. Bapak Ibu yang terhormat, selama lebih dari 2 dekade, desentralisasi fiskal di Indonesia telah membentuk ulang tata kelola pemerintahan daerah. Kewenangan luas yang diberikan kepada daerah diharapkan mampu mendekatkan layanan publik, mengurangi asimetri informasi, dan mendorong kemandirian ekonomi lokal. Secara teoritis, desentralisasi diharapkan menciptakan kompetisi sehat antar daerah dalam menyediakan layanan publik terbaik. Namun, realitas menunjukkan bahwa otonomi belum sepenuhnya sejalan dengan kemandirian fiskal yang kuat. Dalam menghadapi stagnasi tersebut, arsitektur keuangan publik kini bergerak menuju paradigma baru yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Slide ini menjelaskan kepada kita bahwa postur keuangan daerah di Indonesia masih didominasi oleh ketergantungan tinggi terhadap transfer ke daerah atau TKD dari APBN, seperti DAU, DBH, DAK, dan dana desa. Meskipun berperan penting dalam pemerataan fiskal, dominasi TKD yang sering melampaui 70% dari total penerimaan daerah menimbulkan fiskal inersia, di mana pemerintah daerah lebih berperan sebagai pengelola dana pusat daripada penggerak inovasi PAD. Ketergantungan ini membuat keuangan daerah rentan terhadap fluktuasi ekonomi nasional dan global, mulai dari perubahan harga komoditas hingga penyesuaian suku bunga, yang dapat memicu rasionalisasi anggaran dan menghambat pembangunan di tingkat lokal. Tingginya kekakuan anggaran membuat ruang fiskal sangat terbatas. Belanja wajib dan pegawai menyerap sebagian besar kapasitas APBD, sementara belanja modal menjadi marginal. Ini menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan fiskal terbesar di 2026 adalah implementasi pasal 146 UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30%. Mayoritas Pemda masih berjuang keras untuk restrukturisasi belanja agar terhindar dari sanksi pemotongan dana transfer ke daerah. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membuka paparan ini dengan sebuah refleksi. Hari ini kita berada pada fase krusial dalam perjalanan tata kelola keuangan daerah. Jika dulu pencatatan perbendaharaan hanya bertumpu pada administrasi manual yang statis, kini paradigma birokrasi telah bergeser secara fundamental. Kita memasuki ekosistem digital yang dinamis, terintegrasi, dan berbasis mitigasi resiko. Momentum kegiatan pemutakhiran dan integrasi proses bisnis, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam SIPDRI di Lombok, Mei 2026, adalah tonggak sejarah baru. Disinilah regulasi fundamental dan integrasi sistem perpajakan inti, Cortex DJP, diwajibkan beroperasi tanpa celah bersama SIPDRI. Kerangka regulasi modern ini mengubah DNA birokrasi daerah, dari rutinitas administratif tradisional menuju pengelolaan berbasis kinerja dan akuntabilitas publik. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan sejenak. Apakah tata kelola piutang dan restitusi daerah bisa dianggap sekadar urusan administratif belakang meja? Tentu tidak. Ia adalah denyut nadi fiskal yang menentukan sehat atau rapuhnya keuangan daerah. PP nomor 12 tahun 2019 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan modernisasi, menegaskan bahwa Kepala SKPD kini memikul mandat penuh mengelola utang dan piutang.
Pasal 137 menegakkan asas bruto yang ketat. Setiap penerimaan wajib masuk ke RKUD dalam 1 hari kerja demi menutup celah korupsi. Pasal 140 membuka ruang keadilan finansial melalui mekanisme SKLB, bukan sekadar permohonan sepihak. Permendagri 77 tahun 2020 mempertegas, restitusi tidak boleh dipotong langsung dari penerimaan harian, melainkan harus melalui mekanisme LS yang meninggalkan jejak audit permanen. Bapak Ibu sekalian, dalam lanskap desentralisasi fiskal, kita sedang menyaksikan sebuah lompatan besar. UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023 bukan sekedar menyederhanakan pungutan, melainkan menghadirkan skema option yang mengubah wajah pengakuan piutang daerah secara fundamental. Di tingkat provinsi, pajak kini terklasifikasi jelas. Ada yang berbasis official assessment, seperti PKB dan BBNKB, serta yang berbasis self-assessment, seperti PBBKB dan pajak rokok. Sementara di kabupaten kota, kompleksitas meningkat dengan hadirnya option PKB dan option BBNKB yang melahirkan hak tagih baru dan menuntut penatausahaan presisi di SIPD RI. Konsekuensinya, pengawasan pusat menjadi berlapis. Kemendagri diberi mandat untuk mengevaluasi perda pajak dan retribusi, memastikan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional dan iklim investasi. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak gerbang tahun anggaran 2026, kita tidak sekadar membuka lembaran baru, melainkan memasuki babak transformasi fiskal daerah yang diikat oleh Permendagri Nomor 900 Tahun 2025. Regulasi ini bukan hanya pedoman teknis, tetapi sebuah instrumen strategis yang menuntut percepatan digitalisasi, efisiensi alokasi fiskal, perlindungan terhadap PAD, serta kepatuhan penuh pada siklus akuntansi berbasis akrual. Fondasi arsitektur data pun diperkuat melalui Kepmendagri Nomor 900.1/2850 Tahun 2025 yang menyatukan seluruh entitas akun, objek pajak, hingga klasifikasi restitusi ke dalam chart of account standar. Keseragaman ini bukan sekadar administrasi, melainkan jembatan komunikasi data yang vital ketika triliunan baris piutang ditarik untuk konsolidasi fiskal nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kompilasi analisis DJPK dan temuan BPK, kondisi piutang pajak daerah nasional menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan rata-rata, piutang macet meningkat konsisten sebesar 6,77% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Nilai nominal melonjak dari 43,6 triliun rupiah 2019 menjadi 55,4 triliun rupiah 2023. Rasio tak tertagih konsisten di atas 20% dari total penerimaan pajak daerah, menandakan zona krisis. Makna strategis, rasio ekstrim ini bukan sekedar kelalaian individu, melainkan indikasi disfungsi fundamental dalam kapasitas infrastruktur fiskal daerah, mulai dari perencanaan target pemungutan, pemeriksaan lapangan, hingga eksekusi penagihan koersif. Dengan kata lain, tren ini menegaskan perlunya reformasi sistemik dalam tata kelola piutang daerah agar solvabilitas fiskal tidak terus terkikis. Temuan kritis BPK dikelompokkan menjadi 5 klaster, termasuk paralisis penagihan, kebocoran kas restitusi tanpa netting, dan asimetri data. Akar masalahnya terletak pada sistem yang terisolasi, proses manual, dan praktik double data entry. SIPD RI menerapkan hard control berbasis mesin untuk mitigasi resiko. Solusi strategis mencakup otomasi eskalasi STPD berjenjang, tax netting untuk restitusi, dan transmisi API real-time untuk sinkronisasi data Bapenda dan BPKAD. Arsitektur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP merupakan fondasi implementasi PP 12 tahun 2019. SPIP memiliki 4 dimensi dengan titik kendali kunci yang tertanam dalam SIPD RI 2026 untuk mengintegrasikan kontrol organisasi, proses, dan perangkat lunak. Bapak Ibu sekalian, prinsip pengamanan yang paling mendasar dalam tata kelola fiskal adalah doktrin pemisahan tugas, segregation of duties.
Tidak boleh ada satu individu atau kelompok yang menguasai penuh seluruh siklus, dari penetapan pajak, verifikasi dokumen, hingga eksekusi transfer kas, tanpa adanya benturan koreksi dari pihak independen. Dalam SIPDRI, pemisahan otorisasi ini ditegakkan secara kaku dan terstruktur. Gugus penetapan, otorisasi transaksional, dijalankan oleh pejabat penetap pajak di Bapenda, berwenang menerbitkan SKPD dan SKLB. Gugus penata usahaan, pengawasan pembukuan, dijalankan oleh PPK SKPD, bertugas menelaah keabsahan klaim restitusi dan memvalidasi mutasi piutang. Gugus kustodi, eksekusi likuiditas, dikendalikan oleh KBUD di BPKAD, berwenang penuh mengevaluasi SPM dan menerbitkan SP2D agar dana mengalir melalui sistem perbankan. Bapak Ibu sekalian, di era disrupsi digital, hard control dalam SIPDRI bukan lagi sekedar jargon, melainkan barikade nyata yang menolak transaksi janggal sejak di pintu masuk. Tidak ada SPM restitusi yang bisa melaju ke SP2D tanpa validasi kriptografis berupa TTE bersertifikat yang melekat pada SPTJM. Inilah pagar kokoh yang memastikan setiap rupiah keluar dengan legitimasi penuh. Lebih jauh, sistem ini juga menegakkan detective controls melalui ritus rekonsiliasi 3 arah setiap akhir bulan. 3 simpul data dipertandingkan. Bapenda dengan daftar tunggakan dan penetapan harian, BPKAD dengan jurnal LO dan buku kas umum daerah, Bank Persepsi dengan bukti mutasi kas real. Jika ada selisih angka, sistem otomatis menghentikan closing period hingga investigasi tuntas, dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi, dan dikoreksi pada bulan terjadinya. Arsitektur integrasi piutang SIPDRI 2026 mengakomodasi volume transaksi harian tinggi secara real-time menggunakan basis microservices. Proses ini melibatkan 4 fase, dari ekstraksi data hingga eksekusi jurnal akuntansi. Mematuhi marwah suci PSAP 07, piutang di neraca wajib disajikan jujur sesuai net realizable value, bukan sekedar angka bruto yang rapuh diterpa fluktuasi ekonomi. Karena itu, SIPDRI menuntut klasifikasi piutang berbasis aging schedule. Lancar, kurang dari 1 tahun, penyisihan minimum 0,5%. Kurang lancar, 1-2 tahun, penyisihan moderat 10%. Diragukan 2-5 tahun, penyusutan akut 50%. Macet lebih dari 5 tahun, pemangkasan ekstrim 100%. Jurnal akrualnya jelas, debit beban penyisihan, kredit akumulasi penyisihan. Namun, penyisihan 100% bukanlah pengampunan utang. Hak negara tetap tegak, kewajiban wajib pajak tetap hidup, hingga palu pemusnahan absolut diketuk kepala daerah. Poinnya, penyisihan bukan penghapusan, melainkan tameng akuntansi untuk menjaga kejujuran neraca, sembari memastikan negara tetap berdaulat menagih haknya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri penumpukan piutang sampah yang selama ini menjadi borok dan menekan opini wajar laporan keuangan, pemerintah daerah diwajibkan menempuh mekanisme write-off dengan rute double gate clearance phase. Penghapus bukuan administratif atau conditional write-off. Piutang macet di atas 5 tahun dicabut dari neraca dan dipindahkan ke CALK. Namun, hak tagih negara tetap hidup, sanksi perdata tetap menyala. Penghapus tagihan mutlak atau absolute write-off. Dijalankan bila wajib pajak pilot total, meninggal tanpa ahli waris, atau hak penagihan gugur karena kedaluarsa hukum. Proses ini dikawal dari sekda hingga kepala daerah untuk diterbitkan SK penghapusan piutang. Untuk piutang non-pajak, kewenangan melibatkan PUPN atau DJKN. PIN, makna strategisnya. Write-off bukan sekedar penghapusan angka, melainkan disiplin akuntansi yang memisahkan antara piutang yang tak lagi. Bapak Ibu sekalian, dalam tata kelola restitusi pajak daerah, pemerintah dituntut piawai memainkan peran bandul penyeimbang di antara 2 kutub kepentingan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada komitmen suci untuk melindungi hak konstitusional warga, memastikan pencairan restitusi berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi sesuai tenggat SLA nasional.
Namun di sisi lain, bendahara daerah memikul tanggung jawab berat menjaga brankas kas dari kebocoran, pencurian, atau aliran dana yang justru jatuh ke entitas korporasi yang masih menunggak kewajiban pajak lain. Restitusi bukan sekedar pengembalian uang, melainkan ujian keseimbangan antara keadilan bagi warga dan keteguhan benteng fiskal daerah. Pemerintah harus berdiri tegak di tengah pusaran ini, memastikan hak rakyat terpenuhi tanpa mengorbankan integritas kas negara. Bapak Ibu sekalian, instrumen paling vital dalam memitigasi kerentanan restitusi pajak daerah adalah tax netting, jaring pengaman otomatis yang memastikan hak restitusi tidak pernah melampaui kewajiban pajak yang masih tertunggak. Algoritmanya sederhana namun tegas. Sebelum SKLB disahkan, sistem wajib mengeksekusi cross-check berbasis NIK atau NPWP terhadap database piutang. Jika ditemukan tunggakan, hak restitusi langsung dikompensasi. Contoh nyata, Korporasi A menuntut restitusi BBNKB 100 juta. Namun, sistem mendeteksi tunggakan PBBP2 40 juta. SKLB tetap dicetak 100 juta, tetapi SPM dan SP2D hanya mencairkan 60 juta. Sisanya 40 juta otomatis dipindah bukukan untuk melunasi tunggakan. Makna strategisnya, tax netting bukan sekedar algoritma, melainkan pedang pengaman fiskal. Ia mencegah kebocoran kas, menutup celah manipulasi, dan sekaligus menegakkan keadilan. Alur eksekusi tata laksana restitusi berbasis mekanisme pengeluaran langsung di SIPD RI wajib merujuk Permendagri 77 tahun 2020. Proses ini memiliki batas waktu eksekusi yang ketat atau SLA, dari inisiasi permohonan hingga transfer uang tunai. Target Service Level Agreement atau SLA untuk restitusi adalah maksimal 30 hari kalender. Ini adalah panduan perlindungan agresif yang dipatok oleh standar perundang-undangan nasional perpajakan. Kewajiban interkoneksi satu data untuk semua atau Single Source of Truth antara SIPD RI dan Cortex. Hal ini menciptakan transparansi lalu lintas uang publik yang seutuhnya dapat dilacak jejak rekamnya. Sinkronisasi canggih ini memungkinkan otoritas perbendaharaan memperoleh pantauan utuh atas kepatuhan penyetoran kewajiban perpajakan dari pihak swasta ke kas negara. Elaborasi regulasi makro dari PP 12 tahun 2019, Permendagri 77 tahun 2020, UU HKPD dengan PP 35 tahun 2023 hingga Permendagri 14 tahun 2025 menegaskan satu kesimpulan strategis. Penatausahaan piutang pendapatan dan restitusi pajak daerah adalah fondasi utama solvabilitas fiskal daerah, bukan sekedar urusan administratif sekunder. Transformasi Fiskal 2026 menuntut arsitektur digital berbasis algoritma dengan pengendalian rigid, integrasi pusat daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur. Tujuannya menghadirkan tata kelola fiskal daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dalam bingkai NKRI. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian pemaparan mengenai pemutakhiran dan integrasi proses bisnis penetapan piutang pendapatan dan restitusi pajak daerah pada modul penatausahaan SIPD RI. Semoga gagasan dan perspektif yang telah dibagikan dapat menjadi pijakan nyata dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berdaya tahan menghadapi tantangan zaman. Atas perhatian, partisipasi, dan komitmen Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam hormat, Agustinus Sulistianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap paparan yang telah kita susun tadi menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola fiskal daerah yang lebih kokoh, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta kesejahteraan rakyat.